Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gabriel Yonathan. Saat ini saya akan menjawab UTS dari mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi dari kelas R01. Untuk soal nomor 1, jelaskan pengertian dari analisis sistem serta jelaskan karakteristik sistem. Untuk pengertian analisis sistem, sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan analisis sistem adalah suatu teknik atau metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen pembentuknya untuk mengetahui bagaimana komponen tersebut bekerja dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem. Sedangkan untuk karakteristik sistemnya adalah yang pertama adalah batasan atau boundary. Ini merupakan penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana yang termasuk di dalam sistem dan mana yang di luar sistem. Lalu yang kedua adalah lingkungan atau environment. Segala sesuatu di luar sistem, lingkungan yang menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem. Lalu yang ketiga adalah masukan atau input. Ini merupakan sumber daya, yaitu seperti data, bahan baku, peralatan, atau energi dari lingkungan yang dikonsumsi dan dimanipulasi oleh suatu sistem. Lalu yang keempat adalah keluaran atau output, sumber daya atau produk yang merupakan informasi, laporan, dokumen, tampilan layer komputer, barang jadi, yang disediakan untuk lingkungan sistem oleh kegiatan dalam suatu sistem. Lalu yang kelima adalah komponen. Ini adalah suatu kegiatan atau proses dalam suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi bentuk setengah jadi. Komponen ini bisa merupakan substruktur dari sebuah sistem. Lalu yang berikutnya adalah penghubung atau interface. Ini merupakan tempat di mana komponen atau sistem dan lingkungannya bertemu atau berinteraksi. Lalu berikutnya adalah pengolah atau proses sistem. Merupakan suatu sistem yang dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Yang terakhir adalah objective and goal. Ini merupakan suatu sistem yang punya tujuan pasti dan sasaran yang pasti. Untuk soal nomor 2 adalah jelaskan dari gambar berikut ini. Dari gambar ini merupakan suatu bisnis driver yang mencakup proses dari suatu bisnis. Pada bagian kiri adalah the players atau yang artinya adalah orang-orang yang menjalani bisnis dengan sistem. Lalu ada system builders atau pembuat sistem, ini adalah orang-orang yang mendesain sistemnya. Lalu ada pemakai dari sistem tersebut yaitu system users, dan yang terakhir adalah pemilik sistem atau system ownersnya. Lalu di bagian kanan ini adalah bagian dari the process, yaitu proses yang dilakukan dalam menjalani bisnis tersebut. Yang pertama terdapat system initiation yang merupakan perencanaan awal untuk sebuah proyek untuk mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesempatan yang direpresentasikan oleh proyek. Lalu ini dianalisa oleh seorang sistem analis. Analis sistem ini ditujukan untuk menyediakan tim proyek dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang memicu proyek. Lalu setelah itu sistem ini didesain supaya menarik oleh sistem designer, supaya menarik dan mudah digunakan oleh para pemakai. Lalu setelah desain dilakukan sistem implementasi. Ini adalah suatu konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem dalam produksi dalam sehari-hari. Lalu untuk soal nomor 3, jelaskan serta gambarkan tentang kesatuan sistem informasi. Organisasi dilayani oleh kesatuan sistem informasi mendukung berbagai macam fungsi bisnis. Bisnis ini memiliki sistem informasi yang pertama adalah front office, yang mendukung fungsi-fungsi bisnis yang mencapai pelanggan mereka. Lalu ada back office yang mendukung operasi-operasi bisnis internal dan berinteraksi dengan para pemasok. Untuk sumber daya pendukung dalam sistem informasi bisnis ada terbagi dari 5 hal, yaitu ada sumber daya manusia, ada hardware, ada software, data, dan jaringan. Ini adalah gambarnya. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia ini terdapat dari dua bagian, yaitu user dan juga pakarnya. Untuk user adalah sumber daya manusia yang berada di posisi sebagai pemakai, contohnya seperti pelanggan, manajer, operator, akuntan, dan lain-lain. Sedangkan untuk pakar merupakan sumber daya manusia yang bertugas dalam pengembangan sistem informasi. Contohnya adalah seorang sistem analis, pembuat software, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah sumber daya hardware-nya. Untuk sumber daya hardware terdiri dari perangkat keras atau peralatan yang memiliki fisik dan digunakan dalam prosesan sistem informasi bisnis yang dijalankan. Lalu yang ketiga adalah sumber daya software. Untuk ini dapat 3 bagian, yaitu software system, software aplikasi, dan prosedur. Untuk software system bisa diibaratkan seperti operasi sistem yang ada di dalam komputer. Sedangkan software aplikasi adalah suatu program yang memproses langsung setiap tugas dari pemakai komputer.
Lalu ada prosedur, ini adalah bentuk pengoperasian perintah-perintah terhadap pihak pengguna sistem informasi. Yang keempat adalah sumber daya data. Sumber daya data adalah membahas mengenai data yang ada dalam suatu proses bisnis, seperti deskripsi produk, catatan pelanggan, file kepegawaian, lalu database persediaan, serta masih banyak lagi. Ini tergantung dengan jenis usahanya. Lalu kelima adalah sumber daya jaringan. Untuk ini merupakan cenderung lebih mengarah ke arah komunikasi seperti media komunikasi, pemproses komunikasi, serta software untuk akses pengendali dan jaringan dalam sistem informasi. Nomor 4, jelaskan secara lengkap tentang pengembangan sistem model driven. Strategi pengembangan sistem informasi model driven adalah sebuah strategi pengembangan sistem yang menekankan gambar model sistem untuk membantu memvisualisasikan dan menganalisa masalah, mendefinisikan persyaratan bisnis dan sistem informasi desain. Ini terbagi dari beberapa bagian, yaitu proses modeling. Ini merupakan teknik proses yang berpusat dan dipopulerkan oleh analisis terstruktur dan desain metodologi yang digunakan model persyaratan, yaitu proses bisnis untuk memperoleh desain perangkat lunak yang efektif untuk sistem. Lalu yang kedua adalah data modeling. Ini merupakan teknik berpusat data yang digunakan untuk memodelkan persyaratan data bisnis dan sistem database desain yang memenuhi persyaratan. Yang ketiga adalah object modeling. Ini merupakan teknik yang berupaya menggabungkan data dan proses ke dalam masalah konstruksi tunggal yang disebut objek. Model objek adalah diagram yang mendokumentasikan sistem dalam hal objek dan interaksi mereka. Untuk kelebihan dari sistem model ini adalah yang pertama, persyaratannya cenderung lebih baik untuk digunakan melalui dokumen. Lalu lebih mudah untuk mengidentifikasi konsep dan menganalisis solusi secara alternatif. Desainnya juga cenderung lebih ke arah suara, stabil, dan mudah beradaptasi dan fleksibel. Dan terakhir ini sistem ini dapat dibangun lebih tepatnya pertama kali ketika dibangun dari menyeluruh dan jelas berdasarkan spesifikasi modelnya. Untuk kekurangannya adalah ini memakan waktu. Untuk sistem model driven ini memakan waktu. Dibutuhkan waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta, menggambar model atau memvalidasi model-model. Lalu model ini hanya bisa sebagai baik sebagai pengguna pemahaman atau tentang persyaratan. Terus gambar yang bukan perangkat lunak, beberapa orang berpendapat bahwa adalah mengurangi peran pengguna dalam proyek untuk partisipasi pasif. Demikian jawaban saya untuk UTS dari mata kuliah pengembangan sistem informasi. Untuk kekurangannya yang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.